Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram yang pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai hadis yang ketiga ya kalau nggak keliru. 3 Pak Suprinje. Nah, sekarang kita akan membahas hadis yang keempat, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Masih berkaitan bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hadis yang keempat ini, Bapak Ibu, kata Jabir bin Abdullah, kunna ma'a Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam fi gozatin. Kami pernah bersama-sama Nabi, ya, bersama-sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangan. Falamma qadimna al-Madinata, zahabna linadkhula. Ketika kami tiba di Madinah, kami mau segera pergi ya, untuk linadkhula, maksudnya untuk masuk ke rumah kami masing-masing. Jadi pas pulang dari peperangan, tiba di Madinah, para sahabat sudah tidak sabar ingin ketemu keluarganya, ketemu istrinya. Karena perang bisa berbulan-bulan ya. Apalagi perjalanan jauh ditempuh kadang dengan jalan kaki, sebagian naik unta dan seterusnya. Maka mereka rindu kepada istrinya, kepada keluarganya. Lalu apa kata Nabi? Faqala amhilu hatta tadkhulu lailan. Amhilu maksudnya tunda dulu. Jangan langsung pulang ke rumah kalian. Tunggu nanti sampai malam. Nah, ini waktu itu tiba di Madinah ya, pagi atau siang. Ketika mereka akan segera pulang ke rumahnya, ketemu dengan istrinya, oleh Nabi dilarang. Tunggu dulu kata Nabi, amhilu hatta tadkhulu lailan, sampai kalian masuk ke rumah kalian nanti malam. Yakni isya, yaitu ya waktu isya lah, setelah isya. Kenapa? Rasul menjelaskan alasannya, likai tamtashito as-sa'isatu. Likai tamtashito as-sa'isah. As-sa'isah itu artinya wanita yang berambut kusut. Supaya istri-istri kalian yang rambutnya kusut itu menyisir, merapikan rambutnya. Watastahidda al-mugibatu. Dan supaya mereka membersihkan diri, mencukur bulu-bulu yang perlu dicukur. Hadis muttafaqun alaih. Yang pertama, Bapak Ibu dan hal sekalian, nah ini adab ketika baru pulang dari perjalanan panjang, lalu ingin segera ketemu dengan anak istrinya. Zaman dulu kan belum ada HP ya, sehingga keluarga itu nggak tahu kapan kita tiba, ya kan? Tahu-tahu datang. Nah, tiba-tiba. Kalau sekarang ada handphone. OTW pulang. Jadi para istri tahu kapan suami akan datang ke rumahnya, sehingga mereka bisa siap-siap. Dulu enggak gitu. Nah, maka hadis ini harus dipahami sesuai konteksnya. Gitu. Ada orang letterlek memahami hadis ini. Pokoknya kalau safar mau pulang harus tunggu, nggak boleh datang. Enggak begitu. Ya. Jadi, nah ini Bapak Ibu, di dalam memahami suatu hadis, kita penting juga memahami, ada yang disebut dengan fahmu asyak.
Fahmu siyak itu memahami hadis berdasarkan konteks dulu, terjadinya seperti apa. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Coba kalau ini di kan, wah, tentu merepotkan. Sementara kita mau pulang ada HP, WA, udah clear kan. Misalnya, Bu, kita bisa safar dari mana. Bahkan dari luar negeri sekalipun kan. Akan tiba di bandara jam sekian, nanti dari bandara Jakarta ke Jogja tiba jam sekian, nanti sampai rumah kira-kira jam sekian. Itu udah gampang sekarang. Nah, maka kalau zaman sekarang, hadis ini untuk di zaman sekarang, ya, terutama bagi mereka yang punya alat komunikasi ya, itu tidak berlaku. Tapi ada nggak di zaman sekarang orang nggak punya alat komunikasi? Ada juga. Nah, jika dia tidak punya alat komunikasi, ini berlaku. Dia nggak bisa ngabarin gitu. Ini berlaku. Jadi jangan tiba-tiba. Itu inti dari apa yang dikatakan oleh Nabi kepada para sahabat ini. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Agar para istri itu siap gitu. Menyambut kehadiran para suami. Nah, tapi dalam hadis yang lain ada, ini muttafaqun alaih tadi ya, disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan, "Idza atala ahadukumul ghaibata," apabila salah seorang di antara kalian lama gitu ya, tidak hadir, ghaibah itu tidak ada di rumah karena safar atau yang lainnya, maka fala yatruk ahlahu lailan. Janganlah dia mengetuk pintu rumahnya ya, ketemu dengan istrinya di malam hari. Kalau tadi datangnya siang, jangan langsung pulang, tunggu malam. Kalau ini, jangan masuk di malam hari. Nah, Bapak Ibu, ada kesan dua hadis ini berlawanan. Ya. Di satu sisi tadi, jangan langsung pulang siang-siang, kalau mau pulang nanti habis isya. Sementara pada hadis yang kedua, jangan ngetuk pintu rumahnya untuk menunggu isinya di malam hari. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu cara untuk mengkompromikan hadis ini? Nah, gitu. Kalau yang pulangnya pagi, ketemu keluarganya malam. Terus, kalau yang kedua, kalau pulangnya malam, ya jangan malam itu juga pulangnya. Tunggu sampai keesokan harinya. Itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu tidak ada kontradiksi. Tidak ada bertolak belakang, tidak. Jadi pemahamannya sesuai dengan tadi keadaannya. Jika datangnya malam hari, jangan pulang malam-malam, tunggu sampai besok. Tapi kalau datangnya pagi-pagi atau siang-siang, jangan pulang siang-siang, tunggu sampai malam. Intinya sampai berita datang dulu. Kalau di Madinah kan pasukan kaum muslimin pulang, kira-kira tersebar nggak berita itu? Menyebar pasti. Pasti isi-isi udah pada dengar. Oh, suamiku pulang, suamiku pulang. Bagi yang tidak syahid di medan perang ya, Bapak Ibu sekalian. Karena ada juga sahabat perang syahid di medan perang. Bahkan dia dimandikan oleh para malaikat. Di langit ya, dimandikan. Yang bisa menyaksikan hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Sementara orang yang syahid di medan perang itu kan ketika wafat tidak dimandikan. Tidak dimandikan, tidak dikafani, bahkan tidak disolatkan. Orang yang matinya syahid di medan perang ya, kena tombak, kena panah, atau kalau sekarang kena bom, senapan dan seterusnya. Kalau dalam rangka untuk li'ila'i kalimatillah, lalu syahid, itu tidak diperlakukan seperti orang meninggal pada umumnya. Nah, tapi ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Hanzalah itu ikut perang bersama Nabi, pulang tinggal nama. Ya. Kalau pulang tinggal nama kan berarti ini nggak berlaku ya. Pulang tinggal nama. Tapi ada suatu keajaiban yang dilihat oleh Nabi SAW. Kok Hanzalah dimandikan oleh para malaikat? Sementara orang perang itu kan tidak dimandikan. Nah, akhirnya
ketika Rasul pulang tiba ke Madinah, didatangilah istrinya, tentu saja disampaikan berita bahwa suaminya sudah syahid, tapi ada hal yang Rasul penasaran. Lalu bertanyalah kepada istrinya, kok bisa gitu? Apa gerangan yang dilakukan oleh Hanzalah sebelum berangkat ikut perang bersama beliau, Rasul dan para sahabat yang lain? Nah, lalu istrinya cerita. Jadi ya Rasulullah, suamiku Hanzalah sebelum berangkat perang itu kami berhubungan sama istri dulu. Ketika terdengar seruan perang, Hanzalah langsung pergi, enggak mandi junub dulu. Langsung menerima sambutan Rasulullah, sambutan untuk jihad. Itu. Jadi langsung menjawab seruan Rasul SAW untuk berjihad. Ini keutamaan Hanzalah. Itu yang diceritakan istrinya. Jadi beliau tidak sempat mandi junub, langsung ikut perang. Nah, jadi Hanzalah dimandikan oleh para malaikat, itu mandi junub. Dimandikan oleh para malaikat. Ini keutamaan Hanzalah ya, sahabat mulia. Nah, Bapak sekalian, nah itu yang kalau pulang tinggal nama. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta adik sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi jelas kesimpulan dari hadis ini bahwa ya, orang yang melakukan safar ya, baik lama sampai mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan gitu ya, atau yang hanya sehari 2 hari, itu kalau pulang hendaknya tidak langsung sampai keluarganya tahu dulu kalau dia sudah datang. Nah, kalau di zaman sekarang kabari gitu, kalau mau pulang kabari. Jangan saya mau ngasih surprise, nggak usah ngasih tahu, itu bahaya juga itu. Itu bahaya tuh. Nah, itu tidak beradab karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Adabnya suami itu kalau pulang yang ngasih tahu gitu. Walaupun maksudnya baik istri juga gitu. Ya sama betul. Oh gitu. Misalnya mbahnya ke cucu. Oh. Enggak, ini berlaku suami istri. Hanya suami istri, gitu. Suami istri. Jadi berdasarkan hadis ini Bapak Ibu, nah, iya, jangan tadi tidak memberitahu. Ini bagian daripada adab ya suami yang baru pulang dari safar. Ketika akan ketemu istrinya itu ngasih tahu. Jangan ngagetin gitu, jangan ngagetin. Apa sebab? Nah, bisa jadi ketika suaminya pulang lalu dia tidak ngasih tahu. Nah, khawatir nanti saat dia melihat istrinya, dia melihat sesuatu yang dia tidak suka. Si suami ini. Yaitu mungkin biasa kalau istri ada suami kan berdandan. Kalau nggak ada suami ngasal gitu ya. Padahal suami sudah rindu gitu. Apalagi tadi safar perang ya. Itu rindunya sudah tak tertahankan. Lah kok melihat istrinya udah dasteran, rombeng, nggak pakai minyak wangi. Wah, pokoknya berantakan lah gitu. Sementara istrinya sudah sangat merindukan dirinya kan gitu. Akhirnya nah jadi hilang hasrat suami kepada istri gara-gara apa? Tidak memberitahu gitu. Itu khawatirnya. Walaupun tetap ada pengecualian ya. Ada pengecualian. Ya ada suami mau wangi atau tidak, bersih atau tidak nggak peduli kan, ada yang barangkali seperti itu ya. Nah, tapi tadi adabnya sebaiknya memberitahu supaya istri pun siap-siap. Gitu kan, ya barangkali nanti pas kita datang, suami datang, dibuatkan minuman hangat dan seterusnya. Nah, dia berdandan dulu dan seterusnya. Karena kalau tidak nanti si suami melihat sesuatu yang tidak dia suka dari istrinya. Akhirnya dia tadi
tidak berminat kepada istri, kesel, ya itu sangat mungkin gitu ya. Karena isinya tidak siap. Nah itu sebab kenapa Rasul ya supaya menahan diri dulu para sahabat tidak langsung ketemu istri-istri mereka. Itu kesimpulan penting yang perlu diperhatikan sekalian. Nah yang kedua bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, hadis ini menunjukkan arahan Nabi ya, terhadap suami istri, dan ini merupakan bukti keindahan syariat Islam dan kesempurnaan syariat Islam. Jadi Islam itu sampai memperhatikan perkara-perkara kecil seperti ini. Itu diperhatikan betul. Ya, ini haitsu ra'at hadhil umur ad-daqiqata baina az-zawjaini fala khaira illa ja'at bihi wa arsadat ilaihi wala syarra illa nabbahat alaihi wa hadzarat minhu. Jadi syariat Islam itu sekalian tidak ada kebaikan yang datang kecuali Rasul pasti menunjukkan kebaikan itu, menunjukkan umatnya kepada kebaikan tersebut. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali Rasul pasti sudah memperingatkan umatnya agar kita menjauhi keburukan tersebut. Nah, suami pulang setelah safar sebaiknya memberitahu istri atau tidak langsung ketemu, itu kebaikan. Makanya Rasul memberitahu sahabat, dan tentu itu juga berlaku kepada kita selaku umatnya. Itu sekalian. Nah, kemudian kesimpulan terakhir, hadis ini menunjukkan bahwa ya, wanita atau para istri itu hendaknya senang berhias untuk suaminya, gitu ya. An tatazayyana li zawjiha wa an tuzhiru amamahu bil mazharil laik. Itu kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Jadi wanita itu sebaiknya dia berhias ya, nampak kelihatan indah di mata suaminya. Itu sekalian. Ya, menunjukkan bahwa dia ya tampil dilihat enak ya, dipandang mata. Jadi dan itu ciri-ciri wanita salehah. Idza nazartaha, ya, kalau kamu melihatnya, sarratka, dia membahagiakanmu gitu. Jadi ciri istri salehah itu ketika dipandang oleh suaminya, dia membahagiakan. Idza nazartaha au idza nadhara ilaiha sarrathu. Wa idza amaraha ata'athu. Apabila disuruh oleh suami, taat. Gitu. Dan apabila ghaba anha, nah, suaminya tidak ada di rumah, mungkin safar dan sebagainya, maka dia menjaga kemuliaan dirinya dan menjaga harta suaminya. Itu min alamati al-mar'ati sholihah, tanda-tanda wanita sholihah. Jadi Bapak Ibu ya, jadi gitu. Ibu-ibu itu di antara ciri-ciri wanita sholihah adalah ketika dilihat oleh suaminya menyenangkan. Nah, contohnya apa disebutkan? Contoh, fi husnil malbas, pakaiannya bagus. Wati biraiha, wangi aromanya. Ya, wa husnul usra, baik cara memperlakukan suaminya. Nah, inilah yang akan memunculkan perasaan cinta dari suami kepada istrinya. Nah, ini bisa lihat. Pun begitu sebaliknya, harusnya suami pun sama gitu. Suami pun sama. Maka di kitab ini asbab sa'adatil usrah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'atu. Aku senang berhias untuk istriku, ya, untuk seorang istri sebagaimana juga aku senang istriku berhias untukku. Jadi harus seimbang. Jika kita ingin istri-istri itu saat kita berada di dekatnya selalu berpenampilan baik, ya, rapi, enak dipandang mata, maka begitupun suami seharusnya sama saja. Karena kata Abdullah bin Abbas tadi ya. Dan lalu kemudian beliau mengutip ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 228.
Allah Ta'ala berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Nah, dan bagi mereka, para wanita, para istri itu, mereka punya hak yang sama. Sebagaimana juga mereka punya kewajiban terhadap suaminya dengan cara yang baik. Jika mereka punya kewajiban menyenangkan suaminya, tampil dengan tampilan terbaik, apabila dipandang menyenangkan, maka begitulah juga mereka punya hak yang sama. Suaminya menyenangkan istrinya dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, di antara tuntunan Nabi terhadap suami istri ya dalam bermuasyarah. Muasyarah itu dalam bergaul antara suami dan istri. Yaitu hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima, sekalian, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia paling jelek, paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti, siapa? Ar-rajulu yufdi ila mura'atihi wa tufdi ilaihi summa yansuru sirroha. Nah, akhrajahu Muslim. Yaitu manusia paling buruk kedudukannya di sisi Allah kelak nanti pada hari kiamat adalah laki-laki yang bercampur dengan istrinya, menggauli istrinya, berjima dengan istrinya, lalu kemudian dia cerita kepada orang lain. Nah, ini summa yansyuru sirroha. Itulah seburuk-buruk orang kedudukannya kelak nanti pada hari kiamat. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, oleh karenanya hadis ini menunjukkan haram hukumnya bercerita menyebarluaskan hubungan seorang suami dengan istrinya kepada orang lain. Apalagi nun sewu ya, di zaman sekarang itu kan ada orang memvideokan misalnya hubungan suami istri. Wah, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Seandainya ini untuk konsumsi pribadi misalnya, Bapak Ibu, di zaman sekarang kan orang itu bisa akses apa yang ada di HP kita, itu bisa akses. Saya kemarin hari Senin ya, itu ada teman cerita, dia itu adiknya itu Intel, adiknya dia, adik kandungnya. Dia cerita, itu beberapa orang itu, dia sampai punya handphone 12 untuk ngawasi orang itu bisa, orang itu bisa ketahuan data-data di HP-nya, termasuk nomor rekeningnya, jumlah uang di rekeningnya. Itu jadi data-data kita itu ada. Nah, maka hati-hati gitu ya terkait dengan masalah ini tadi. Walaupun untuk konsumsi pribadi, nah itu sebaiknya tidak dilakukan, karena ini sama saja seperti yang dikatakan Nabi yang suruh sirroha tadi. Nah, ini berbahaya sekali jadi sekalian. Oleh karenanya sebaiknya tidak dilakukan. Ya, dilakukan karena nanti kalau tersebar, wah itu jadi seburuk-buruk kedudukan kelak nanti pada hari kiamat. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Yaitu di antara kesimpulan penting dari hadis yang kelima ini. Nah, kemudian Bapak Ibu dan sekalian, kenapa Rasul menjelaskan seburuk-buruk kedudukan kelak nanti di sisi Allah pada hari kiamat? Maksudnya apa? Nah, maksudnya dikatakan ya dia jelek sekali kedudukannya di sisi Allah. Itu maksudnya jelas ya. Atau yang kedua nanti dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dia itu ibarat syaitan wa syaitanah ya, syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Orang yang tadi menyebarkan hubungan suami istrinya kepada orang lain. Nah, ini sekalian, orang yang berakal
tentunya dia akan menjaga betul, ya, dia tidak akan menghabiskan waktunya kecuali untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan tidak akan berbicara kecuali yang berfaidah. Nah, kalau tidak berfaidah maka pasti dia akan meninggalkannya. Itu orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan dalam hadis Nabi yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau enggak bisa berkata baik atau diam. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, lalu kemudian yang terakhir ya, hadis ini, larangan dalam hadis ini menunjukkan beberapa perkara penting. Satu diantaranya adalah, ya, ini pendidikan buat suami istri agar mereka menjaga rahasianya. Ya, menjaga jangan sampai orang tahu. Nah, tapi nanti kami akan jelaskan pengecualiannya. Lalu yang kedua, larangan dalam hadis ini menunjukkan betapa penting menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita ini mengatakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kemuliaan rumah tangga. Rumah itu harus dijaga kemuliaannya, jangan sampai justru jatuh gitu kemuliaannya disebabkan kesalahan si penghuni rumah itu sendiri. Dan yang terakhir, di antara faedah yang kita bisa ambil dari hadis nomor 5 tadi adalah anjuran agar, ya, seorang suami memperlakukan baik istrinya, demikian juga seorang istri memperlakukan suaminya dengan cara yang baik. Ya, jangan sampai memperlakukan dengan cara yang buruk. Nah, terkait tadi bercerita tentang hubungan badan itu, ada kalanya bisa dilakukan, ya, jika memang itu dibutuhkan. Contoh, Rasul tadi bertanya kepada siapa? Istri dari Hanzalah. Itu kan apa gerangan yang dilakukan Hanzalah? Aslinya kan tidak baik tadi bercerita, oh tadi dia sebelum berangkat perang berhubungan badan dulu. Kan ini secara etika aslinya enggak pas gitu. Tapi dalam keadaan seperti itu penting. Karena Rasul ingin tahu kenapa. Nah itu, ada nanti beberapa keadaan bisa saja seorang istri atau suami bercerita. Nah, ada beberapa riwayat yang lain buat sekalian. Contoh lain misalnya, tadi karena darurat gitu. Contoh lain, dulu ya, ada seorang wanita istri dari Rifa'ah bin Rafi, ketika dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair. Artinya Rifa'ah bin Rafi sudah wafat, janda, kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair Al-Qarazi. Lalu istrinya ini, yang merupakan janda dari Rifa'ah bin Rafi itu, mengaku bahwa Abdurrahman bin Zubair ini loyo gitu, tidak kuat gitu ya. Ya, artinya kurang jantan lah kira-kira begitu ya. Nah, ini di hadapan pengadilan gitu ya. Mungkin tidak diterangkan sih di sini apakah beliau minta cerai itu seperti apa. Tapi yang jelas beliau mengatakan bahwa Abdurrahman bin Zubair ini ya lemah gitu, lemah. Gitu. Wada'at dha'fahu ya, fil jima' dalam berhubungan badan. Cerita istrinya. Dan Abdurrahman menolak, kadzabta atau kadzabat, maaf, kadzabat, dusta dia, bohong dia. Nah, ini kan dalam hubungan ini kan hubungan suami istri jadi terbuka karena itu di hadapan pengadilan. Istrinya mengaku Abdurrahman bin Zubair lemah, tapi Abdurrahman bin Zubair mengatakan dusta dia, kadzdzab. Nah, ini persalian a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, terus Abu Talha dan Ummu Sulaim ya, Abu Talha Usaim,
Sulaim itu ibunya Anas bin Malik, Abu Talha bapak tirinya Anas bin Malik. Nah, Rasul ceritanya sangat masyhur. Ketika Abu Talha pulang dari safar, kan putranya meninggal kan? Orang dengar ya ceritanya? Ya kan sangat populer nih ceritanya. Tapi ini Ummu Sulaim ini seorang sahabat wanita yang cerdas dan sabar sekali kan. Jadi dijamu betul-betul Abu Talha, dilayani ya, seluruh kebutuhannya. Lalu kemudian bercerita, wahai Abu Talha, seandainya ada orang diberi amanah, lalu kemudian yang menitipkan amanah itu meminta, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya kita berikan kembali, kan gitu. Nah, lalu saya itu baru masuk ke cerita. Anak itu kan amanah. Lalu ketika anak diambil oleh Allah gimana? Nah, tadi dia udah bilang ya balikin kan itu. Ini kecerdasan Ummu Sulaim. Sekalian, walaupun akhirnya Abu Talha sedih juga kan gitu. Karena isinya ngecerita. Makan enak, berhubungan suami istri, oh, udah seneng, ternyata kabar putranya meninggal. Sekalian, nah lalu datanglah Abu Talha kepada Rasulullah SAW menceritakan tentang sikap istrinya Ummu Sulaim itu. Lalu Rasul tanya, tadi malam kamu berhubungan suami istri nggak? Nah kan ditanya tuh. Tadi malam arostum mulailah. Kamu tadi malam berhubungan nggak? Ini kan apa ya? Bertanya seperti itu kan nggak ini ya? Nggak etis gitu. Tapi ini penting. Rasul mana penting. Akhirnya Abu Talha bilang, "Na'am." Ya pulang kan dilayani betul oleh Ummu Sulaim. Langsung dijawab na'am. Lalu Rasul mendoakan, "Allahumma barik lahuma fi lailatihima." Ya Allah berkahilah untuk mereka berdua, yaitu Abu Talha dan Ummu Sulaim, di malam mereka berdua itu. Nah nanti kan jadi anak lagi, hamil lagi itu. Jadi Rasul bertanya itu untuk mendoakan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka lahir, hamil lagi, lahir anak yang hidup ya. Nah, bahkan Rasul sendiri waktu itu ada seorang laki-laki, kata Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada Nabi SAW. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anir rajuli yujami'u ahlahu summa yuksil." Bertanya tentang hukum seorang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya, kemudian yuksil. Yuksil itu bukan ajal. Berhubungan badan tapi tidak sampai, mohon maaf ya, ini dalam kepentingan fikih ya. Saya menerangkan ini supaya bisa dipahami ya. Tidak keluar air mani, yuksil itu. Berhubungan tapi tidak keluar air mani. Ya mungkin ada masalah khususnya gitu ya. Itu bagaimana hukumnya? Tapi hubungan itu terjadi gitu. Tapi tidak sampai keluar air mani. Hal alaihi ma'al ghuslu. Apakah suami istri itu harus mandi? Ya, sekalian. Wa Aisyah jalisah. Waktu itu Aisyah ada duduk di samping Nabi. Aisyah duduk di samping Nabi SAW. Apa kata Rasul? Faqala Rasulullah SAW, "Inni la'af'alu dzalika ana wa hadhihi summa nagtasil." Kata Nabi apa? Aku pernah itu melakukan hal itu. Jadi Rasul sendiri bilang, saya pernah melakukan hal itu, saya dengan dia ini. Maksudnya dengan Aisyah. Artinya kami pernah berhubungan sama istri, tidak sampai keluar air mani. Itu pernah. Tapi kami tetap mandi junub. Nah, Rasul cerita sendiri. Kenapa? Karena ini darurat. Penting, dibutuhkan. Nah ini tidak termasuk yang dilarang ya. Seperti yang tadi disebutkan ya, sesungguhnya seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah kelak nanti pada hari kiamat yang summa apa tadi? Ar-rajulu yubdi ila imra'atihi wa tufi ilaihi summa yansuru sirruha. Tidak termasuk. Karena ada perkara penting yang mau dijelaskan di balik cerita itu. Nah itu di antara beberapa pengecualian dan itu semua berdasarkan dalil ya. Ada riwayatnya. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ada waktu sekitar 7 menit ya, 7 menit. Monggo silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Bagaimana memeluk dia sendiri untuk suami. Padahal suami menuntut kita tampil seksi, Ya. seksi. Mm-mm. Tapi itu kebutuhan sehari-hari saja, tidak apalagi untuk bercampur diri. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, jika hubungan suami istri salah satunya tidak mencampur klimaks itu gimana? Ya. Baik. Katanya pernah dengar sih, jika seorang istri atau suami tidak mencapai klimaks, salah satunya harus istilahnya memaksa sampai klimaks gitu. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bapak sekalian, yang sering bertanya pertanyaan penting kayak gini dulu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, ini masalah agama, masalah penting. Allah tidak malu terhadap sesuatu yang penting. Itu perlu. Nah, dulu Ummu Sulaim itu adalah seorang wanita yang orang mungkin gak enak itu. Tapi beliau justru dengan itu jadi ilmu tersebar ya. Itu diantara kecerdasan Ummu Sulaim. Baik, terima kasih Bu Tia ya. Yang pertama, ya tadi, bagaimana jika ada suami tidak menafkahi istri, tapi dia menuntut istrinya bersolek gitu ya, berhias. Sementara hak-hak istri tidak terpenuhi. Nah itu. Itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tentu suami berdosa ya. Suami berdosa yang tidak memenuhi hak istrinya. Di antara hak istri kan memenuhi sandang, pangan, papan ya. Itu ya. Kebutuhan untuk makan itu harus dipenuhi dan itu kewajiban seorang suami. Jika kewajibannya dia tidak penuhi, lalu kok dia nuntut istrinya macam-macam begitu ya. Ya nggak bisa. Dia nggak bisa nuntut seperti itu. Karena dia sendiri berbuat zalim. Nah ini. Tapi seorang istri ya. Ada tambahnya yaitu justru dia tidak menafkahi istri, tapi pelayannya malah lari ke Facebook atau IG. Jadi dia berteman dengan wanita. Dosanya bertumpuk-tumpuk gitu ya. Udah istrinya di dalam tanda kutip disiksa gitu ya. Dia malah mencari pelampiasan ke yang lain. Nah, itu seorang istri kalau suami seperti itu sebenarnya udah boleh dia khulu ya, minta cerai boleh itu. Karena sudah tidak dipenuhi ya. Nah, ya itu kasihan ya wanita yang seperti itu. Dan jahat sekali suami yang bersikap menterlantarkan istrinya, tidak memberi nafkah, malah dia mencari pelampiasan kepada yang lain. Walaupun tentu saja perlu dicari tahu apa sebab kan gitu. Kira-kira ada sebabnya atau tidak kira-kira? Suami bersikap seperti itu. Nah itu yang perlu dikorek ya. Apa sebabnya? Nanti ya kalau ada orang yang menjadi fasilitator, seorang hakim misalnya, itu harus dihadirkan dua-duanya. Ditanya, kamu kenapa bersikap begini? Kok kamu zalim sama istrimu? Nanti dia cerita. Nanti dikonfirmasi, betul nggak Bu? Nah, jenengan sikapnya begini kepada suami jenengan. Nah, itu ketemu. Kalau hanya satu cerita, yang lain nggak kita dengerin, nah itu nggak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Harus dua-duanya dihadirkan. Kalau ingin selesai. Nah, itu. Nah, musolaha namanya, musolaha. Berdamai gitu ya. Nah, itu Bu Tia ya yang pertama. Jadi harus kalau ingin selesai, dua-duanya dihadirkan. Kenapa gitu ya? Kalau memang ingin diselesaikan gitu. Yeah. Terus yang kedua, nah hak suami disenangkan oleh istri, begitu pula istri disenangkan oleh suami. Tadi kan jelas. Walahunna mislul ladzi alaihinna fil ma'ruf tadi kan. Nah, Al-Baqarah ayat 228 ya. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Para istri itu mereka punya hak sebagaimana juga mereka punya kewajiban ya, untuk tadi diperlakukan dengan baik. Istri punya kewajiban memperlakukan kebutuhan, melayani kebutuhan suaminya dengan baik. Begitupun ya, suami punya kewajiban menyenangkan istrinya gitu. Maka dalam hubungan suami istri, nah, tidak boleh suami egois. Harus memperhatikan istrinya supaya dua-duanya merasa senang. Kalau tidak maka zalim.
menyelisihi surah Al-Baqarah ayat 228 tadi. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Itu Bapak Ibu dan sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain ya. Maka ini penting untuk para suami, para istri ya, ini penting sekali diperhatikan supaya apa? Ya, kasih sayang antara suami istri terus tumbuh berkembang, ya harmonis sampai apa? Kematian memisahkan gitu ya. Harus saling memperhatikan satu sama lain. Tidak boleh egois. Dalilnya tadi surah Al-Baqarah ayat 228. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Istri memaafkan. Dan sebaliknya suami memaafkan. Memaafkan apa itu? Kan jadi suaminya nuntut kan. Kalau tidak ngasih nafkah dengan baik, dia istrinya memaafkan. Ya. Ya kalau bisa memaafkan. Tentu itu yang terbaik ya. Kalau bisa. Nah, itu. Tapi yang jelas masing-masing tadi punya kewajiban yang sama, punya hak yang sama. Ya, bagaimana suami wajib menyenangkan membahagiakan istri, begitu pula istri wajib menyenangkan atau membahagiakan suami. Ya, tinggal nanti dikomunikasikan saja. Itu. Nah, maka butuh keterbukaan gitu ya. Dalam hal tadi urusan ranjang misalnya, ya harus terus terang terbuka. Suami terbuka, istri terbuka dan seterusnya. Yaitu Allah a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, nampaknya ada isya ini ya. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.